Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar statistik ya Mbak ya. Sekarang statistik bagian kedua. Sebelum memulai pelajaran, kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Setelah mengetahui tentang statistika, yang membahas tentang rata-rata, median, dan modus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika makin dekat. Kalau tadi kemarin lebih dekat, kita makin dekat. Pada kegiatan belajar sebelumnya dipelajari tentang distribusi frekuensi nilai rata-rata dari data yang sedang kita teliti. Kita juga perlu mengetahui tentang ukuran yang didapat digunakan untuk mengetahui variabilitas atau penyebaran datanya. Ukuran yang dimaksud dalam dunia statistik dikenal dengan nama variabilitas data atau ukuran penyebaran data. Nah, seperti yang Ibu tulis kemarin, ada pemusatan data dan penyebaran data. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kuartil dan penyebaran data. Hanya beberapa saja sih, Mbak ya. Yang kuartilnya tidak semua. Adapun kegunaan dari ukuran penyebaran data adalah untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data atau tidak. Contoh data upah 5 karyawan. 15.000, 25.000, 30.000, 30.000, 100.000. Nilai rata-rata atau mediannya adalah 50.000. Kita dapat mengatakan bahwa nilai rata-ratanya kurang mewakili karena data tersebut memiliki standar deviasi yang besar, di mana 4 dari 5 karyawan berada di bawah rata-ratanya. Untuk perbandingan terhadap variabilitas data, misalnya data curah hujan, suhu udara, dan sebagainya. Dan membantu penggunaan ukuran statistik, misalnya dalam membandingkan ukuran penyebaran sampel terhadap ukuran populasi. Bahasan yang pertama adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Range atau jangkauan adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil pada sekelompok data. Dirumuskan sebagai J sama dengan X max dikurang X min. Ingat, dalam statistika ini banyak sekali singkatan ya Mbak ya. Ada J jangkauan, X max, X min. Kemudian yang kemarin ada BB. Batas bawah, kemudian TP tepi kelas begitu kan. Nah, ini jangkauan dan nilai yang terbesar yaitu 10 dikurang dengan 2 yaitu 8. Jadi jangkauannya adalah 8. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kuartil. Kuartil itu nanti ada kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah atau kuartil median. Nah, kuartil, ukuran letak kuartil merupakan pembagian data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Untuk menentukan kuartil dari suatu data dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelas kuartil atau kelas yang letaknya pada IN. I per 4N dengan I sama dengan 1, 2, 3. Kalau kuartil atas berarti I-nya 3. Kuartil median berarti I-nya 2. Kuartil bawah I-nya 1. Nah, rumusnya memang harus dihafal sih Mbak, mau nggak mau ya. I kuartilnya, kuartil apa itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah 1/4 N dikurang FKS per FI1 dikali P. Sebenarnya hampir sama seperti kemarin median ya. Median. Nah, jadi diingat-ingat apa itu TB, apa itu P, apa itu N, apa itu FKS. Bedanya FKS dengan F biasa. Diingat-ingat ya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya kadang menggunakan tabel, kadang menggunakan histogram. Ya, nah di sini menggunakan histogram. Kita disuruh menentukan nilai dari kuartil atas. Nah, kita cari dulu kelas kuartilnya di mana kan? Tadi langkah pertama cari kelas kuartil. Kelas kuartil karena yang diminta adalah kuartil atas, maka
3. Q-nya sama dengan 3. 3/4N. Jadi, kelas kuartilnya itu terletak di data ke-30. Data ke-30 itu ada di mana? Nah, kita lihat. Jumlahnya. Ini 6. 6 ditambah 8 berapa? 14. 14 tambah 15. 29. 29 tambah 7. 36. Berarti angka 30. Nah, 30 ini yang adanya di mana? Adanya di sini. Karena sampai 15 itu dia jumlahnya cuma 29. Maka kelas kuartilnya ada di yang sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menulis rumusnya. TB, tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawah kelas kuartil adalah 55,5. Kalau histogram biasanya di sini di gambarnya itu sudah tepi bawah, Mbak. Bukan batas bawah biasanya. Kalau dibentuk tabel itu kan ini misal 44 sampai 47 sampai 50 gitu kan. Nah, tapi ketika masuk ke histogram biasanya sudah masuk ke tepinya. Jadi karena tepinya itu dikurang 0,5 maka di situ tulis 46,5. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau disuruh mencari tepi bawah, kalau pakainya tabel harus dikurang 0,5. Tapi kalau pakainya histogram, dia langsung ada di bawah itu termasuk tepi kelas, ya. Kemudian FKS. FKS itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, di situ frekuensi kumulatifnya adalah 6 tambah 8 tambah 15, yaitu tadi berapa? 29. P-nya 3. P itu panjang kelas. Panjang kelas dari 49 ke 46,5 berapa? Selisihnya 3. Kemudian F kuartil 3. Frekuensi pada kuartil 3 berapa ini? 7. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja rumusnya sebenarnya, Mbak. Maka didapat kuartil 3-nya adalah 55,93. Oke, kita masuk ke simpangan rata-rata. Nanti latihan soalnya sekalian di akhir ya, Mbak ya. Simpangan rata-rata dirumuskan dengan rumus sigma FI nilai mutlak XI min X bar per FI. Jadi sebenarnya itu bacanya kita disuruh mencari simpangan rata-rata dari 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jadi itu bacanya itu jumlah dari XI dikurang X bar. X bar itu X rata-rata. Maka kita cari dulu X rata-ratanya ya. X rata-rata itu data tunggal kan? Ini di sini data tunggal, maka tinggal kita cari saja 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya, ketemunya adalah 7 rata-ratanya. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah tinggal dikurang 4 dikurang 7, 5 dikurang 7, ditambah 6 dikurang 7, hanya di situ nilai mutlak. Kenapa nilai mutlak? Ya karena supaya hasilnya positif. 4 dikurang 7 min 3. Tapi di sini tulisnya pasti positif 3. Nah, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 2. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari sigma FI dikali X1, XI min X bar dikuadratkan per sigma FI. Nah, contoh simpangan baku dari sebuah data misalnya Mbak ya. Nah, supaya mudah, biasanya ketika ada rumus, maka rumusnya itu dibentuk tabel sampingnya begini Mbak. Ya. Ada di situ. Misal, kita di rumusnya itu ada XI, maka cari titik tengahnya dulu. Setelah cari titik tengahnya, ada rumus FI dikali XI. Oh, ada di sini. Kemudian ada rumus IXI
XI dikurang X bar dikuadratkan. XI itu apa? Titik tengah. Titik tengah dikurang rata-ratanya. Berarti kita harus cari rata-ratanya dulu. Ya. Rata-ratanya ini. Kita cari rata-rata data kelompok seperti di pembahasan statistika yang pertama, kemudian di XI-nya dikurang rata-ratanya, jadilah FI dikali ini, kalau ini karena bukan nilai mutlak maka dikali ya Mbak ya. Dikali setelah dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dulu baru dikali dengan F-nya. F-nya yaitu frekuensinya 81 kali 3, 243. 16 kali 8, 128. Dan selanjutnya sampai ketemu ini. Nah, jadi simpangan bakunya adalah akar dari 720 dibagi dengan 30, yaitu akar 24, 2 akar 6. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan kerjakan latihan soal. Apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.